Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita ilhamnya, agar Allah memberikan kita hidayahnya. Mari kita berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa fahamnaha Sulaimana wa kulla ataina hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma alhimna rushdi wa 'izna min syarri nafsi. Baik, pada pertemuan yang ini kita akan membahas tentang Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Allah suka kepada kebersihan. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian, yang harus kita pahami pada pertemuan yang ketiga ini adalah tentang kesucian. Kesucian itu sangat erat dia dengan najis. Jadi anak-anak Bapak sekalian harus tahu apa itu najis. Jangan nanti kita tidak mengenal apa itu najis, apa itu hadas. Baik anak Bapak sekalian, anak Bapak yang pintar-pintar, yang hebat semuanya, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyucikan diri dari najis. Jadi, nanti kita akan mengetahui apa itu pengertian najis, bagaimana cara menyucikannya. Ini akan kita praktekkan di dalam belajar ini. Jadi ada 4 sikap yang harus ada ketika kita belajar ilmu fikih pada bab ini. Yang pertama adalah spiritual. Kita semuanya menerima hikmah terhadap perbuatan bersuci atau istinja daripada najis tersebut. Yang kedua itu adalah sikap sosial. Jadi sikap sosial itu adalah kita semuanya bisa terjaga diri dari hal-hal yang membuat kita kotor dan juga yang membuat kita bernajis. Dan yang ketiga adalah kita mempunyai ilmu pengetahuan. Seperti kita sudah mengetahui nanti perbedaan antara najis dan juga hadas, dan juga kita nanti mengetahui apa-apa itu najis, dan juga hal-hal yang lain-lainnya. Serta keterampilan kita bisa menyucikan diri, mempraktekkan dengan melakukan demonstrasi. Baik anak Bapak sekalian, kita harus pahami pertama terlebih dahulu, kenapa kalau kita bernajis disebut adalah kotor. Karena najis itu yang membuat kita tidak sah ibadah. Ingat, najis adalah sesuatu benda yang ada benda tersebut pada tubuh kita, maka kita ibadah seperti ibadah sholat, maka itu tidak sah apabila pada tubuh kita ada najis. Bersih, yang pertama harus bersih pakaian, yang kedua harus bersih badan, dan yang ketiga harus bersih tempat. Tiga ini sangat perlu kita jaga di dalam kita melaksanakan ibadah. Baik anak Bapak sekalian, ini seperti kita yang kadangkala masih ngompol. Tahu ngompol? Nah, waktu tidur kadangkala kita entah mimpi kemana, lalu crit, masih di kasur. Itu yang keluar pada ketika itu najis. Karena
itu adalah kencing namanya. Setiap yang keluar dari dua jalan, baik itu dari kubul maupun dari dubur, maka semuanya adalah najis. Itu harus dibersihkan. Baik anak bapak sekalian yang pintar-pintar, yang hebat semuanya, ya, kita harus tahu bagaimana cara membersihkannya. Apa-apa itu najis yang sering kita jumpai. Kita sering menjumpai misalnya kencing, ingat itu najis. Segala ayam, kambing, segala itu juga najis. Dan juga darah, muntah, nanah itu najis. Dia harus dipahami, kalau dong itu nggak ada najis, tapi itu adalah perbuatan yang jorok. Nah, ini harus kita pahami bagaimana cara menyucikannya. Cara kita menyucikannya itu harus kita pahami. Yang pertama, cara kita sucikannya apabila ada ayam ataupun segala-galanya yang melekat pada pakaian atau melekat pada badan atau melekat pada tempat kita. Maka cara kita bersihkannya yang pertama adalah kita hilangkan dulu najis tersebut. Paham anak bapak? Hilangkan dulu najis tersebut. Setelah kita hilangkan najis tersebut, ini yang kedua, baru kita hilangkan warnanya. Warnanya kalau tadi ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang coklat, tergantung dia prosesnya, tergantung dia makanannya. Setelah kita hilangkan itu warna, maka kita hilangkan rasanya. Bukan rasa ambil, bukan, hati-hati, bukan itu makna rasa di sini. Makna rasa di sini, kalau misalnya kena di badan masih terasa keris-keris, masih terasa kasar-kasar, masih terasa lengket-lengket, ini adalah namanya rasa. Bukan harus dirasa asam, asin, manis, bukan itu. Jadi jangan salah-salah anak bapak sekalian. Nah, ini adalah tata cara kita menyucikan dengan air. Paham bapak sekalian? Kalau kita di Aceh, kalau kita di Indonesia, insya Allah air berlimpah ruah, sangat banyak. Oke? Nah, ini untuk pembelajaran hari ini adalah hanya untuk mengetahui daripada najis-najis dan cara menyucikannya. Ini yang kita nanti akan kita buat video bagaimana tata cara menyucikan najis. Baik apa sekalian, semangat belajar, harus siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.